Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pimpinan diduga berbuat cabul, ratusan massa merusak pesantren di Kabupaten Serang. Ratusan warga demo tolak rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu di Lebak. Penyandang disabilitas tetap giat menjadi perajin bambu demi keluarga. Sejumlah petugas penyelenggara pemilu hingga saat ini masih disibukkan melaksanakan tugasnya, yakni melakukan rekapitulasi hasil pilkada. Karena banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, tidak sedikit para petugas yang jatuh sakit. Seperti yang dialami petugas penyelenggara pemilu di Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang. Sekitar 40 petugas penyelenggara pemilu di Kecamatan Cawilan jatuh sakit, bahkan 2 petugas harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, para petugas penyelenggara Pilkada 2024 Kabupaten Serang yang sedang menggelar rapat pleno di Aula Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, disambangi petugas kesehatan dari Puskesmas Cawilan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sekitar 40 petugas mengalami gejala sakit seperti batuk, demam, panas dingin, dan gejala lainnya. 2 diantaranya dirawat. Anterin kotak kecamatan baru pulang karena udah panas dingin pulang. Nah, dari rumah itu sekitar Kamis Jumat itu istirahat di rumah, tapi tidak dibawa ke puskesmas. Hari Sabtu ini pagi tadi mau pleno, namun sebelum pleno kami dari pihak penyelenggara mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas Kecamatan Cawilan. Para petugas yang jatuh sakit tersebut rata-rata karena faktor kelelahan. Pleno, kita sebelum sidang pleno memeriksa pasien, diukur suhu tubuhnya, kemudian di tensi itu ada sekitar 40 orang yang diperiksa. Kita jaga di sana standby dari jam 8. Nah, banyak pasien yang jatuh sakit ternyata setelah siang. Kalau yang petugas PPS, PPK dan Mawas itu diperiksa sebelum pleno di kecamatan. Yang sakit dirujuk ke puskesmas, tetapi ada juga yang diperiksa di sana yang mengalami sakit itu sekitar 10 orang. Umumnya para penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan ini sudah disibukkan untuk mempersiapkan jalannya pilkada beberapa hari sebelum pilkada digelar. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024 di TPS 41 Kelurahan Bena Baru, Kecamatan Pamulang. Sejak pelaksanaan pemungutan suara hingga proses berakhir, tercatat dari 597 warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap, jumlah kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 204 orang. Sedangkan saat Pilkada 2024 pada Rabu 27 November 2024 lalu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 339 orang. Adapun 6 diantaranya merupakan daftar pemilih khusus. Menurut Komisioner KPU Tangerang Selatan, Ajat Sudrajat, ia belum dapat menyimpulkan rendahnya angka partisipasi pelaksanaan PSU meskipun digelar pada hari libur. Meski demikian, Ajat memastikan selama proses penyelenggaraan PSU berjalan lancar sesuai dengan tahapan. Perbedaan itu ada dari segi partisipasi pemilih ya, yang mana di tanggal 27 November pemilih yang hadir itu ada 334. Sekarang hanya ada 204 pemilih. Dari jumlah partisipasi ini persentasenya menurun itu berapa persen dari 597? Kalau persentase ya kemarin kan kita menghitung ada 59%. Dari data pemilih ya, dari jumlah pemilih sekarang hanya 36%.
Berdasarkan hasil perhitungan suara PSU di TPS 41 Benda Baru, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmidiani dengan Ade Sumardi unggul memperoleh 127 suara. Sedangkan pasangan Andra Soni dengan Dimyati Natakusumah mengantongi 73 suara. Selanjutnya untuk perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1, Benyamin Dafni dengan Pilar Saga Ihsan memperoleh 109 suara. Sementara kompetitornya Ruhama Ben dengan Sinta Wahyuni Hairudin mengantongi 87 suara. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kabupaten Lebak dikenal memiliki banyak destinasi wisata yang berkaitan dengan alam. Salah satunya objek wisata alam Bukit Curahem yang berada di Desa Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Sempat menjadi destinasi andalan, namun saat ini kondisinya sudah berubah dan mulai sepi pengunjung, bahkan nyaris ditinggalkan oleh para wisatawan. Berkurangnya wisatawan dikarenakan kurangnya pemeliharaan, perawatan, serta perhatian dari pihak terkait. Seluruh bagian bangunan seperti saung gazebo, tempat bersuah foto, kolam renang, hingga fasilitas lainnya rusak parah dan mulai lapuk, bahkan hingga ditutupi tumbuhan ilalang dan semak belukar. Kondisi ini membuat wisatawan enggan berkunjung ke objek wisata alam ini. Tak hanya itu, banyaknya sampah membuat para pengunjung tak nyaman. Objek wisata alam Bukit Curahem yang berdiri sejak tahun 2019 ini terletak di kawasan perhutani Kabupaten Lebak dan dikelola oleh BUMDes Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana. Bahkan keberadaannya sempat menjadi destinasi wisata alam terpopuler, sehingga ramai dikunjungi banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah seperti Serang, Pandeglang, Tangerang, hingga Jakarta. Main di rumah jenuh, pengen lihat-lihat wisata, tapi ini kok nggak keurus ya. Terus kan seharusnya lebih dikembangkan lagi, lebih dikelola lagi. Sebenarnya tempatnya bagus banget wisatanya. Ibu kesini sama siapa aja? Sama kakak. Lagi jalan-jalan lah ceritanya ya ke wisata. Ternyata nggak keurus, tempatnya bagus banget, daerahnya sejuk. Ya seharusnya dikelola lebih bagus lagi biar ada pemasukan juga, biar banyak pengunjung gitu kan. Sayang gitu tempat sebagus ini nggak keurus ya. Sering kesini atau gimana sebelumnya, Bu? Ada pernah beberapa kali gitu ke sini ya. Sekarang ini udah nggak diurus lagi. Kondisi ini sangat dikeluhkan para pedagang karena pendapatan mereka menurun drastis. Nah, dulu mah kan ya ada rame, cuman sekarang mah sepi gitu. Semenjak ini nggak dirawat gitu. Terus dari kalau tahun kemarin, dari abis kemarin Lebaran ya. Biasanya ya ada pemasukan, sekarang mah kurang gitu. biasanya waktu rame itu pemasukan sehari berapa, Bu? Ya ada aja sih, kadang 200, 300 gitu. Bisa 500 juga bisa. Lumayan berarti ya? Lumayan gitu. Kalau untuk sekarang? Sekarang mah cari yang 100 aja susah. Pengen dapat 50 aja susah sekarang mah. Pengen sepi aja. Kenapa sih, Bu, bisa sepi seperti ini? Ya karena nggak ada yang rawat. Nggak ada yang ngelola. Mereka berharap pemerintah dapat segera turun tangan agar objek wisata alam Bukit Curahem tersebut dapat ramai dan dikunjungi oleh para wisatawan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.